Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Pancing Tech, channel awur-awuran. Teknologi ngawur sing penting manjur ngono kae. Hari Jumat berkah. Hari ini kita ngonten lagi. Berhubung juga baru ngerjain crankcase, ada perubahan crankcase. Di sini mungkin ada sedikit penjelasan tentang bagaimana crankcase ini dan bagaimana tentang blog ini. Kita bikin kontennya apa? Mungkin tentang ruang bakar ini kenapa kok dikasari, sedangkan yang lain dibuat mengkilat, tapi kenapa kok ini kok dibikin kasar? Itu penjelasannya seperti apa? Disimak aja bareng-bareng. Untuk edisi kali ini tentang edisi ruang bakar, tentang kompresi primer. Ini kenapa kok ada yang dibikin kasar, ada yang dibikin mengkilap. Tentang kasar dan mengkilapnya itu juga ada fungsinya sendiri-sendiri. Kita jelaskan dulu satu persatu. Mungkin untuk yang ruang bakarnya sini dibikin mengkilap, jadi ruang bakar crankcase-nya ini mengkilap. Terus kerkasnya ini juga dibikin mengkilap. Kalau kerkas ini memang bukan mengkilap karena dipulas, enggak. Tapi kerkas ini memang mengkilap dari sananya. Wes 3 piye iki mbuh kerkase, enggak tahu. Jadi mungkin untuk area ruang bakar sini yang dibikin mengkilap itu mungkin kalau yang lain mungkin ada juga yang maksudnya itu supaya turbulensi gas bakar di sini itu dia semakin licin. Kalau gas bakarnya licin, pasokan udaranya yang ke transfer, yang ke ekstrapot, nah itu semakin lancar, tidak ada hambatan lah. Jadi seperti ini. Tetapi kalau saya tipe-tipe seperti itu saya kurang cocok. Kalau saya lo ya, berhubung juga banyak juga dari teman-teman saya maksudnya yang aplikasi kasar-kasar seperti ini, jadi terus saya ikutan tak bikin kasar. Yang penting ora kasar cangkeme ngono kuwi. Ini kenapa kok dibikin kasar? Setelah saya tanya dan setelah saya mencoba sendiri, jadi memang ada beberapa kejadian yang saya alami sendiri di setting motor. Tentang dulu pas nyeting halus, ini tak bikin mengkilap maksudnya, sama pas setting motor dibikin kasar. Jadi kalau ibaratnya kalau ini areanya sini dibikin mengkilap, apalagi seperti kaca gitu, memang kelihatannya bagus. Tapi kalau saya itu kurang cocok, soalnya kenapa dulu pernah setting seperti itu. Jadi ini gas bakar yang di sini, yang di sebelah sini juga, yang di kerkas juga, itu tidak bisa homogen, tidak bisa ngabut, tidak bisa bercampur maksimal. Soalnya kenapa? Karena tekstur alusnya, kita ngomongin kasarnya nanti, tekstur alusnya itu kalau dia kena semprotan bahan bakar yang berupa embun dari area inlet ini, dia masuk ke sini, area inlet pun kadang ada yang mengkilap juga, sini pun ada yang sampai mengkilap juga. Nah itu embun itu kalau dia nempel di bidang yang halus, itu dia akan berubah menjadi tetesan. Kenapa netes? Karena semprotan embun tadi dia nanti nempel ke dinding-dindingnya ini udah halus. Seperti contoh gini aja, semprotan manuk yang buat mandiin manuk yang bisa ngembun itu disemprotin ke kaca 2 kali semprotan aja nanti airnya netes. Tapi coba kalau itu disemprotkan di dinding yang agak kasar, pasti airnya nggak netes. Nah, tetesan itu kadang yang suka nipu dalam artian gini, settingannya itu kadang suka ketipu. Motornya seakan-akan udah basahnya kenapa? Karena sirkulasi bahan bakar yang di sini itu dia berputarnya itu ada yang masih berupa percikan bahan bakar, bukan kabut bahan bakar, bukan. Jadi seperti mercik-merciknya dari dinding-dinding ini tadi yang terkena bahan bakar.
yang terkena gas bakar di sini. Kadang kan pernah kalau bongkar-bongkar blockhead pasti dalamnya sini penuh, ya kan, penuh bahan bakar, ada olinya, ada bensin apa bensolnya apa pertamaknya gitu. Jadi itu tadi mensirkulasi di sini, tapi ada yang masih berupa percikan. Nah, kalau rasanya kalau masih berupa percikan, dia lewat ke sana terus menuju ruang bakar utama di head, itu ledakannya pasti rasanya motornya kayak basah. Wis teles ono mbrebete, ada mbrebetnya, ada basah-basahnya. Tetapi kalau ini sudah masuk ke panas maksimal, tiba-tiba yang bahan bakar yang berupa tetesan tadi, percikan tadi, itu seketika langsung berubah jadi embun, jadi kabut juga, langsung istilahnya ledakannya jadi gede, terus motornya jadi kering. Jadi motornya rasanya basah, awal-awalnya basah, tapi kalau udah panasnya, panas banget mesinnya, udah optimal panasnya, suhunya di sini udah optimal semua, itu tiba-tiba secara spontan dia jadi kering, terus intinya jadi kabut. Nah, kabutnya itu dari percikan tadi dia berubah jadi kabut, tetapi suplainya kurang karena yang dirasain dari awal itu motornya udah basah-basahnya karena percikan, terus mungkin settingnya, terus sepuirnya nggak gede-gede, takut kalau basah. Notabene kalau basah itu bawahnya itu pasti ada lemotnya, berebet dan lain sebagainya, terus dia agak dibikin kering. Yang seperti itu yang saya alami, settingannya dibikin kering, tetapi begitu dia panasnya optimal, keringnya itu langsung berubah drastis, mesinnya jadi kurang asupan bahan bakar gitu. Nah, terus kenapa dia bisa jadi berubah drastis? Karena dari ruangan di sini juga, dan di sini dan di ininya itu otomatis pori-porinya hilang. Ya bukan hilang semua enggak, tetapi hilang. Ya sekarang logika aja, kalau barang dibikin halus mengkilap, kira-kira pori-porinya ada apa enggak. Beda sama yang dibikin tekstur kayak gini. Itu juga buang panasnya sama nyerap panasnya juga pasti kurang, karena lebih bagus yang kasar seperti ini. Jadi rasanya motor itu udah basah, ya kan, dibasahin, motornya berat. Basahnya karena percikan sirkulasi di sini tadi dibasahin, dia berat. Di setting agak kering. Tapi kalau buat gas-gasan, panasnya mesin itu udah optimal, tiba-tiba dia kering, set, bisa pistonnya bolong, bisa sehernya macet, ngejim, bisa setang sekernya sama laker kerasnya juga langsung macet, seperti itu. Kalau yang saya alami seperti itu, tetapi nggak tahu kalau yang lain kayak gimana. Ini cuma sekedar sharing-sharing aja. Terus ini kenapa kok saya sukanya dibikin kasar seperti ini? Nah, itu kebalikannya. Jadi sambungan yang tadi, misalkan kayak yang dinding disemprot pakai semprotan yang buat mandiin burung, tapi burungnya yang ora dikatoki ora. Burung-burung yang di kandang itu kan dia nggak bisa netes. Jadi dia masih berupa pantulan, dia ada mantul baliknya. Di sini dia tetap berputar, nggak ada yang netes. Adapun kalau netes, biasanya kalau untuk bahan bakar yang dia sedotannya banyak, biasanya yang sepuyar-sepuyar gede seperti itu. Tapi kan dia bisa mengeluarkan panas optimal karena pori-pori yang ada di sini, di sekitar sini ini tambah gede. Itu jadi bahan bakarnya itu bisa homogen di sini, bisa di sini, bisa di kerasnya gitu. Jadi kebalikannya seperti yang tadi. Intinya penjelasannya kebalikannya seperti yang tadi. Gas bakarnya bisa sempurna, terus untuk cepat sama ndaknya itu sebenarnya antara yang halus sama yang kasar nggak seberapa. Yang jelas mesinnya kalau saya ngerasain lebih adem yang dibikin gini, apalagi untuk settingan bensol gitu. Dan yang jelas untuk Air King sendiri ini seperti dia di sini. Cetok atau? Nah, wis tak ketok. Tak geser. Geser dulu. Nah, untuk Air King sendiri, kenapa kok ada yang ngelem tebal-tebal? Ini pengaruh juga ke kompresi primer. Kalau lemnya daerah sini itu tebal, itu ruang bakar yang di sini dia semakin padat. Misalkan kerkasnya pakai kerkas yang aneh-aneh, kayak itu, keras yang itu, kerkas yang padat-padat seperti itu otomatis portingannya malah dibikin besar. Kecuali kalau untuk kerkas standar.
Tuh, terus area sini biasanya ngelemnya itu cuman ini, di tirusan ini. Intinya itu nyambung dibikin seperti ini. Nah, ini bisa juga untuk buat harian, buat yang supaya kompetisi, bisa juga untuk takaran lemnya seberapa, itu tergantung kebutuhan. Kalau primernya masih kurang kuat, lemnya agak ditebelin. Kalau kurang kuat lagi ditebelin. Tetapi kalau kerkasnya udah kerkas modif, kerkas tebal dan lain sebagainya, pistonnya udah gede, sepertinya nggak perlu dilem. Karena secara otomatis kompresi primer yang dia didorong dari shear yang udah diameternya gede. Misalkan coba dulu piston top gitu. Nah, kenapa kok diameter piston gede kok kompresi primernya dia besar? Nah, ini baru diambilin sama Mas Bidul pistonnya. Jadi ruang bakar yang di sini ini juga pengaruh ke kompresi primer. Nah, berpengaruh juga di diameter piston. Kenapa kok piston gede kok nggak perlu lem banyak? Soalnya primernya yang ada di sini itu dorongannya juga sudah dibantu oleh dorongan piston. Nah, ini kebetulan ini pistonnya pakai merek Top. Lampunya tak geserin nih. Nah, ini pistonnya misal ya, ini pistonnya pakai piston merek Top. TOP BGT oversize 200 Japan. Nah, untuk piston top sendiri, ya bukan piston top, untuk piston gede sendiri, itu ruangannya yang di sini, volumenya yang di sini itu juga ikut gede. Jadi kompresi yang dihasilkan, kompresi primer yang dihasilkan dari turunnya piston ini ke bawah, dorongannya juga ikut gede. Kalau primernya gede, kompresi primernya gede, jalur-jalurnya yang di sini masih kecil, itu motornya ngampet. Apalagi kok kalau lemnya tebel-tebel dicor apa gimana itu, nah pasti motornya atasnya berhenti. Harusnya kalau ini pistonnya gede, bawah itu dilonggarin. Ya monggo dirasakan, biasanya untuk penyakit untuk motor yang OS gede seperti itu, pasti bawahnya kuat tetapi atasnya agak kurang jalan. Nah, untuk piston kecil berhubung dia primernya yang ke bawah dari pistonnya ini kurang besar, kompresinya kurang kuat, makanya di sini butuh pengeleman. Bisa pengeleman, bisa kerkasnya pakai kerkas berat. Tetapi kalau kerkas berat seperti ini, portingannya area sini pasti besar-besar. Daerah sini pasti nanti besar-besar. Gitu. Udah pistonnya gede, kerkasnya kerkas tebel, berat, portingannya sini kecil, lemnya malah tebal ya, motornya mandek. Nggak lancar intinya itu. Jadi kalau misalkan dari sini udah gede ke bawahnya, terus dari situ kerkasnya, terus area sini juga udah padat, di sini itu dibikin lancar. Legawe lancar monggo terserah. Arab digedek kayak gini oleh bisa, tapi diarahin, dibentuk lagi bisa, disesuaikan dengan kapasitasnya di sini. Kira-kira masih ada nahannya, ya berarti sini kurang gede gitu. Tapi yang jelas ini kalau yang ukuran sini kita nggak bahas, soalnya tiap bengkel punya rumus sendiri dari bentuk, sudut, arahnya mau gimana. Yang jelas harus ditata ulang. Misalkan masih nahan, berarti sininya masih kurang gede, disamakan kiri kanan diburet itu. Nah, ini sementara untuk konten-konten gabutnya seperti ini. Saya tak ngelanjut lagi nggawe ini aneh-aneh ini. Nah, kebetulan juga Mas Bidul baru masang CDI, motor ban ring 18, yang belakang malah nggak ada tromolnya itu. Mau nyoba-nyoba CDI itu, mungkin kontennya gabutnya hari Jumat ini seperti ini dulu. Lanjut besok lagi kalau ada konten-konten gabut lagi apa yang mau ditanyakan, monggo silakan di komentar apa di WA. Tak jawab kalau aku ora pas repot. Nah, aku pas repot ya nyuwun ngapunten ora tak jawab. Ngono kuwi. Cukup segini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.